Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya baca ayat 57 dan 58. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus ini, Rasul Paulus menjelaskan mengenai kebangkitan tubuh. Rasul Paulus menunjukkan bahwa sengat maut adalah dosa. Hal ini dijelaskan Rasul Paulus sebab jemaat di Korintus sedang bergumul dengan berbagai ajaran sesat yang menyebar secara masif. Rasul Paulus menekankan bahwa jemaat Korintus tak perlu takut pada kematian. Mengapa? Sebab Allah telah memberikan kemenangan kepada manusia oleh Yesus Kristus. Umumnya maut atau kematian dianggap sebagai hal yang mengerikan, menakutkan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap maut. Mengapa? Sebab Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah menang atas maut. Maut takluk kepada Kristus. Kemenangan Kristus membuktikan bahwa maut tidak berkuasa, tetapi Kristus yang berkuasa. Kemenangan Kristus sempurna, kemenangan sejati. Kemenangan itu dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemenangan Kristus menjadi keselamatan kita oleh karena anugerah Allah. Dengan semua hikmat dan kerja keras yang dilakukan manusia, semua yang direncanakannya dapat terlaksana. Namun itu tidak berarti manusia telah menjadi makhluk yang maha kuasa. Ada satu hal yang tidak pernah dapat ditaklukkan oleh manusia, yaitu maut atau kematian. Sekuat apapun manusia berusaha, tidak satupun dari mereka sanggup menahan dan menolak kematian. Karena itu, kematian dipandang sebagai musuh yang paling menakutkan. Hidup kita suatu hari nanti memang akan berakhir dengan kematian. Maka tidak heran jika beberapa di antara kita menjadi patah semangat, enggan untuk berusaha dan berjerih lelah. Mereka lebih memilih menjadi orang yang hanya berdiam diri menanti kematian datang. Padahal bukan sikap seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Dalam seluruh hidup kita, Tuhan menghendaki kita bekerja, melakukan setiap pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya. Janganlah takut ketika kita berjumpa dengan maut atau kematian. Maut tidak lagi berkuasa menahan kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib itu telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Ia telah memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Walau terkadang godaan dari sekeliling kita itu baik perkataan atau tindakan atau bahkan godaan dari diri kita sendiri yang sulit kita atasi dalam melakukan pekerjaan dalam Tuhan. Tetapi dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka segala jerih payah kita tidak akan ada yang sia-sia. Penekanannya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi
tidak berorientasi hanya pada hasil. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sehingga segala yang kita lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa menjaga api semangat kita melakukan segala sesuatu dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga di dalamnya kita tetap kokoh, teguh, dan tidak gampang digoyahkan oleh sekeliling kita. Ingatlah bahwa di dalam Tuhan segala jeripaya sangat berharga dan Allah senantiasa berkarya melalui kehadiran kita. Dia memberikan kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sengat maut tidak akan berkuasa atas kami sebab Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.